Assalamualaikum Pak Marjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Imam? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Andi. Bentar, Pak Imam saya co-hostkan ya. Boleh saya buka dulu Pak Imam? Monggo, silakan. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Imam Teguh Sabtono yang sudah pernah hadir pada hari ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Di situasi hari-hari ini, nikmat sehat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga karena kondisi masyarakat, kondisi pandemi, dan juga tentu iman dan Islam juga adalah jauh lebih berharga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bergabung lagi di Masjid Salim virtual solusi setiap hari Sabtu pagi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiin dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga shalawat kita bagian daripada mahabbah kita kepada Rasulullah, bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga semoga mengantarkan kita semua di yaumil mahsyar nanti untuk mendapatkan syafaatnya atas izin Allah SWT. Pak Imam yang saya hormati dan teman-teman semua, hari ini kita kehadiran Pak Imam. Pak Imam ini pengajian solusi, tapi karena hikmah pandemi bisa online sehingga yang hadir bisa biasanya Masjid Solusi itu setiap minggu di rumah malam mingguan. Alhamdulillah kita kasih untuk pagi sejak pandemi, sejak Ramadan kita mulai, dan alhamdulillah masih istiqomah. Juga Masjid Salim Al-Mizan yang biasanya Senin pagi di rumah juga offline bisa bergabung. Kemudian ada teman-teman dari Mega Syariah, ada teman-teman saya juga. Mungkin ini ada mantan-mantannya timnya Pak Imam juga dari bergabung, yang dari Bank Mega, dari lain-lain, dan juga dari masjid di sekitar Kutica, ada Masjid Ukhuwah, ada Masjid di Puri Bintaro, dan teman-teman di Mertilang. Terima kasih semuanya yang hadir pada hari ini. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi, mungkin hampir semua tahu Pak Imam sudah kalau apalagi bagi kita yang bergerak di industri syariah, beliau itu yang saya tahu, moga-moga sekarang udah berubah Pak Imam. Kalau dulu dipanggil Ustadz nggak mau, katanya itu fitnah. Salah satu fitnah itu kalau dipanggil Ustadz. Jadi saya dari tadi panggilnya Pak Imam aja supaya nggak jadi fitnah. Tapi kiprahnya, dakwahnya saya kira tidak kita ragukan lagi. Bahkan di industri syariah beliau mengembangkan dakwah first, business will follow, dan itu suatu yang jargon yang yang luar biasa. Juga beliau dikenal dengan jargon waktu itu adalah filah dan lain-lain. Saya kira Pak Imam ini dulu guru saya di industri syariah, karena lebih dulu masuk syariah di perbankan syariah, tapi sekarang dapat amanah lebih banyak lagi malah di Badan Wakaf Indonesia sebagai wakil ketua,
kemudian masih juga aktif sebagai di Dirhamas Finance Syariah, kemudian di ACT dan lain-lain. Makin banyak sekarang malah. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai wakaf sebagai salah satu pilar dalam ekonomi umat. Saya kira hari-hari ini terakhir ini sejak Pak Imam di BWI banyak sekali inovasi-inovasi di bidang wakaf sehingga wakaf menjadi lifestyle saat ini. Dan itu artinya mengembalikan kepada fitrahnya, kepada awalnya. Baik, saya tidak akan berpanjang. Kita akan mulai, tapi sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan sirah Al-Fatihah, Allah bukakan mata hati dan pikiran kita untuk menerima udhah hasanah. Allah mudahkan semua urusan kita, dan juga buat teman-teman yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Orang tua kita atau pendahulu kita sudah di alam kubur, semoga di lapangan kuburnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Dan buat kita semua, semoga Allah melindungi berkahi pertemuan kita, sehingga kita senantiasa dalam lindungan dari Allah SWT. Ila hadiniyah wa ila salihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Selama Pak Imam menyampaikan materinya, silahkan kalau ingin bertanya untuk mengisi di chat. Nanti di akhir sesi mohon izin saya jawab ya Pak Imam. Baik, kepada Pak Imam, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya masih di mute ya. Enggak, udah. Suaranya udah keluar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih Pak Marjana, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah ini banyak teman-teman dari BNI Syariah juga, dari Niaga, ada Bu, tadi saya lihat ada Mas Rangga juga. Semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah pagi ini kita akan sharing wakaf kembali. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah lihat, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi gitu ya. Memang pada saat awal saya diskusi dengan Pak Marjana, topiknya apa nih, mau apa dulu nih gitu ya. Karena wakaf ini ya satu bagian dari sebuah konteks sistem ekonomi Islam gitu ya. Jadi memang kalau kita bicarakan wakaf itu hanya satu instrumen saja. Satu instrumen dari semua keseluruhan sistem ekonomi Islam dalam menghadapi menjawab tantangan kehidupan di dunia. Baik, kita mulai saja langsung diskusinya. Saya coba sharing. Oke. Baik, kita mulai. Untuk saya beri judul mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Baik. Nah, kita mulai saja. Pertama, mungkin ada 4 topik yang akan saya sampaikan tentang prinsip pendahuluan, prinsip wakaf, alternatif pengembangan aset wakaf, dan pengembangan ekosistem wakaf modern. Teman-teman sekalian, bagaimana tahun 2021? Apakah targetnya tercapai di tahun 2020? Kecewa atas angka-angka di 2020, saya yakin banyak teman-teman yang kecewa, tapi juga ada juga beberapa bisnis yang justru mendapatkan imbas positif justru dari pandemi COVID. Dan rasanya apakah lebih lelah daripada tahun 2019 dan bagaimana perkiraan di tahun 2021. Kalau kita merasakan diri kita, perasaan makin lama makin susah, makin lama makin ribet gitu ya, dan seakan-akan kok hidup itu makin berat, makin suram, mungkin udah waktunya kita untuk recharge kembali, kita lakukan kontemplasi kembali. Barangkali tujuan hidup kita sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit gitu ya. Karena dalam hadis Ibnu Majah disebutkan barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya.
Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi, ini mungkin sebuah kontemplasi awal. Apabila kita merasa tadi hidup makin lama makin sulit, makin kecewa terhadap angka-angka yang tertinggal, makin banyak perasaan yang makin tidak diperoleh, ini tidak berhasil, itu tidak berhasil, harta makin menipis, dan seterusnya, maka jangan-jangan orientasi hidup kita yang salah, gitu ya. Karena tadi tidak mungkin kita salah, gitu ya, salah menerima alamat rezeki, dan apabila ya tadi jangan-jangan tujuan hidup kita sudah tidak lagi ke akhirat. Teman-teman sekalian, kenapa itu saya jadikan pembuka? Karena cerita ini mau tidak mau sudah kita hadapi, bahkan beberapa kalangan ekonom dan termasuk saya juga meyakini bahwa ini belumlah yang bottom, belumlah titik yang terendah, gitu ya. Baru saja semalam kita mencapai angka rekor baru, ya 3.786 kasus di Jakarta. Ini rekor tertinggi pecah semalam, gitu ya. Kemudian juga PHK per ini saya ambil dari posisi per Juni kemarin, gitu sudah 6 juta. Padahal kemungkinan besar akan ada gelombang PHK baru kalau tidak ada perubahan kondisi ekonomi, dan dalam 2 bulan kayaknya sulit untuk mendapatkan perubahan. Itu akan ada gelombang berikutnya di posisi bulan Maret. Dan sudah diumumkan oleh Persatuan Pengusaha Warteg di Indonesia itu, dan sudah keluar meme-nya adalah 20.000 warteg itu akan tutup di tahun ini di Jabodetabek. Itu untuk menunjukkan bahwa kalaulah angka penjualan sektor retail Alfa dan Indomart itu termasuk angka yang valid, gitu ya. Jadi ada lead indicator dari sebuah ekonomi adalah angka penjualan retail, gitu ya. Dan angka penjualan retail, semakin retail dia semakin valid, gitu ya. Kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi kalau sampai ada 20.000 warteg yang terancam tutup, itu menunjukkan bagaimana kondisi bottom daripada lapisan terbawah masyarakat kita. Dan angka kemiskinan ini posisi September tahun lalu, itu sudah naik ke 1,63 juta orang miskin baru di posisi September. Dan pastinya kayaknya kondisi itu akan bertambah sampai dengan posisi Januari tahun ini. Teman-teman sekalian, mungkin kita tanpa mengurangi rasa optimis terhadap vaksin, ini adalah sejarah vaksin dunia yang tidak bisa diingkari, gitu ya. Di mana sejarah vaksin dunia bicara tentang berapa lama sih rata-rata sebuah vaksin itu dikembangkan, gitu ya. Kalau kita bicara malaria, itu mulai masuk lab tahun 1880 dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin malaria. Demikian juga TBC, mulai masuk lab tahun 1882, sampai sekarang belum ditemukan. Demikian juga macam-macam ya. Ada yang paling cepat itu measles, itu 10 tahun, membutuhkan waktu 10 tahun untuk dikembangkan. Hepatitis itu dari tahun 65, baru 81 efektif vaksin digunakan. AIDS sampai sekarang belum ditemukan. Jadi kalaulah misalkan benar, gitu ya, kalaulah benar bahwa COVID itu baru merebak di Desember, maka Desember 2019 kemudian Desember 2020 vaksin sudah bisa dideploy, itu adalah sebuah rekor yang luar biasa. Karena baru pertama kali sejarah manusia bisa memprepare vaksin dalam waktu 1 tahun. Sementara sepanjang sejarah umat manusia yang tercepat itu adalah 10 tahun. Dan itulah kenapa masih banyak sekali kontroversi di dalam penggunaan COVID. Kita asumsikan COVID vaksin ini efektif, gitu ya. COVID vaksin ini efektif, tidak ada kendala di dalam masalah logistik dan tidak ada kendala dalam masalah pelaksanaan. Semua kelompok manusia itu menyetujui dan melaksanakan gerakan vaksin. Sehingga persyaratan herd immunity di mana 60% populasi itu sudah terinfeksi
baik terinfeksi melalui penyebaran penyakit maupun terinfeksi melalui vaksin sudah mencapai 60%, maka herd immunity tercapai dan kondisi ekonomi, kondisi sosial itu pulih sebagaimana biasa. Ya, apabila dan memang skenario vaksin itu adalah tercapainya herd immunity. Dan kalau kita turunkan angka 60%, kemudian dikalikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia, kemudian dibagi dengan kapasitas tenaga nakes di seluruh Indonesia dengan kemampuan memvaksin secara maraton, itu pun baru tercapai 15 bulan. Ya. Dan itu sudah diakui oleh pemerintah sekitar 15 bulan kita untuk mencapai posisi herd immunity. Dan kalau kita lihat, inilah sejarah krisis yang ada di dunia. Ya. Berapa lama rata-rata sebuah krisis itu akan kembali ke titik normalnya? Itu mulai dari, ini adalah data sejarah dari tahun 1918, ya. Kemudian krisis tahun 1920, yang terpanjang itu adalah Great Depression tahun 1929, sampai dengan krisis yang terakhir adalah subprime mortgage di 2007-2008. Mereka membutuhkan waktu on average itu ada di 13 bulan ya untuk sebuah sistem ekonomi kembali normal. Sehingga mudah-mudahan kita ada di skenario rata-rata krisis, jadi instrumen ekonomi kembali normal, pasar kembali normal itu butuh waktu 13 bulan, dan sementara herd immunity kembali tadi di 15 bulan. Jadi itu adalah semua skenario optimis tanpa ada kendala tadi ya. Produksi vaksinnya sudah kita blok, kita sudah tidak ada kendala dalam masalah distribusi, tidak ada kendala dalam masalah semua lapisan masyarakat, semua golongan itu menyetujui, itu butuh waktu 15 bulan. Tapi apabila tidak, maka bukannya tidak mungkin kondisi 1929 yang membutuhkan waktu 43 bulan untuk bisa recover itu terjadi. Kenapa saya ambil angka 1929? Karena pada saat itu Great Depression diikuti dengan pandemik flu Spanyol. Jadi seluruh sejarah krisis ekonomi yang diikuti oleh pandemik itu terjadi hanya di tahun 1929. Dan itu butuh waktu 43 bulan. Jadi, kalau kita lihat seperti ini gitu ya, kira-kira berapa lama kaum marginal yang paling bawah tadi bisa bertahan gitu ya. Atau paling ditanya adalah kira-kira berapa sih jumlah tabungan orang on average gitu ya. Berapa banyak, apakah rata-rata 13 bulan kebutuhan atau rata-rata bahkan di bawah itu. Apabila di bawah itu, maka pertanyaan mendasar apakah lapisan terbawah mampu bertahan. Teman-teman sekalian, ini adalah gambaran dan bukan kita sebagai umat Islam itu adalah umat yang yakin gitu ya, yang penuh keyakinan, penuh rasa optimisme, tidak baperan gitu ya. Karena di mata kita bahwa jangankan sebuah pandemik atau sebuah krisis ya. Sesuatu yang daun yang jatuh, sesuatu barang yang basah ataupun kering itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Artinya kita secara sadar penuh paham bahwa ini berada di dalam skenarionya Allah ya. Pasti ada peristiwa yang Allah ingin sampaikan. Jadi sangatlah rugi apabila pandemik ini hanya menyisakan angka-angka kerugian, menyisakan penggunaan masker, 3M, dan seterusnya, tanpa kita bisa mendapatkan yang lebih hakiki, yang lebih hakikat itu adalah kembali ke jalan Allah. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemik ini kecuali dua instrumen yang merupakan sumber jalan untuk masuk ke surganya Allah, yaitu sabar dan syukur, gitu ya. Jadi jangan-jangan ini adalah sebuah hikmah, sebuah rahmat buat kita supaya kita senantiasa bersabar dan bersyukur. Sementara sabar dan syukur itu adalah prasyarat atau vehicle kita untuk bisa masuk ke jannahnya Allah. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa
Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Jadi cobaan itu adalah bagian dari cintanya Allah. Barang siapa yang ridha menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah marah kepadanya. Dan kita sudah paham dari riwayat hadis ini, bahwa kunci atas kemampuan kita membuka hikmah dari sebuah peristiwa, khususnya adalah kita bicara dalam hal ini adalah cobaan, itu tidak lain adalah ridho. Nah, apakah landasan dari ridho itu? Ridho itu landasannya bukan pasrah dan tidak berbuat apa-apa, tetapi landasan ridho ini adalah landasan yang menjadi dasar membuka hikmah dalam setiap peristiwa. Kita masih ingat pada saat waktu masih SD, SMP, SMA, pasti diajari doa untuk belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Disitulah artinya bahwa untuk mendapatkan ilman dan fahma, pengetahuan dan pemahaman, maka kuncinya adalah ridho terlebih dahulu. Jadi hakikat untuk bisa membuka kotak Pandora dari semua peristiwa adalah ridho. Apakah itu ridho? Ridho Allah sebagai Rabb kita, ridho Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dan ridho menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai manhaj, sebagai contoh suri toladan kita. Dan kita yakin bahwa Allah mustahil zalim terhadap makhluknya. Bahkan kita meyakini bahwa Allah itu yang maha penyemburu, al-ghayur. Ya, ini membuktikan bahwa Allah mustahil zalim. Dan Allah itu maha pencemburu. Kalau kita analogikan kepada sifat manusia, tetapi pasti Allah jauh lebih mulia dibandingkan manusia. Kita analogikan ke sifat manusia, maka manusia itu akan mencemburui sesuatu karena dia mencintai. Maka apabila dikatakan maha pencemburu, maka Allah pun maha mencintai. Dan siapa yang dicintainya kalau tidak kita, ya, makhluknya. Karena mustahil ada Allah yang lain. Maka begitu cintanya Allah kepada kita sehingga mustahil zalim terhadap kita, maka Allah begitu cemburu apabila kita tadi, ya, menselisihi atau tidak mendapatkan hikmah di dalam peristiwa yang diturunkan kepada kita. Atau dengan kata lain, kebaikan sebuah peristiwa itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang ridho, yaitu ridho diatur, ridho menjadikan Rasulullah sebagai manhaj atau contoh kita. Baik, baru sekarang kita masuk ke materi tentang wakaf. Jadi mudah-mudahan COVID itu adalah momentum kita untuk kembali rela diatur, ya, kembali rela diatur oleh Allah. Dan kita mulai dengan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa innal kulli ummati fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat grafik di bawah, itu adalah grafik pendapatan per kapita yang dihitung dengan monetize, dengan uang gitu ya. Di mana sepanjang sejarah, ya, ini saya ambil dari penelitiannya IMF gitu ya, Statistic on World Population. Ini dari abad ke-6 gitu ya, sepanjang sejarah manusia yang tercatat gitu ya. Anggaplah abad ke-6 ke-7 itu zaman Rasulullah hidup gitu ya, sampai dengan zaman kejayaan Islam itu di abad ke-13-14, kemudian masuk masa Renaissance pencerahan Eropa, itu sampai abad ke-16-17 masuklah ke revolusi industri. Sampai dengan revolusi industri pendapatan per kapita manusia itu relatif stabil, ya. Relatif stabil, tetapi berikutnya pasca revolusi industri 1, 2, 3, dan terakhir industri 4.0, itu jumlah pendapatan manusia di dunia itu meningkat tajam luar biasa. Artinya tiba-tiba orang memiliki uang begitu banyak.
Nah, kapan nanti kita akan diskusi penyebabnya kenapa tiba-tiba uang itu begitu banyak pasca dari revolusi industri. Tapi intinya, disitulah kekayaan manusia berkembang luar biasa. Sedemikian hebatnya sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ujian umatku adalah harta. Nah, meningkatnya jumlah harta itu justru dalam waktu yang bersamaan secara sistematik menciptakan kemiskinan, ya, secara sistematik. Di dalam pie chart yang bentuknya bola itu disebutkan bahwa 8 orang terkaya di dunia itu memiliki hampir separuh dari kekayaan dunia. Dan kalau kita lihat grafik yang di bawah ini, ya, yang di sini, bagaimana jumlah orang terkaya di dunia bisa menguasai separuh. Jadi tahun 2010 itu 388 orang terkaya di dunia menguasai separuh kekayaan dunia. Tahun 2014 cukup 80 orang terkaya di dunia menguasai separuh, dan di tahun 2010 cukup 62 orang saja. Dan kebetulan saya sudah punya data terakhir yang dikeluarkan oleh Oxfam tahun 2019, angka 62 ini saat ini berubah menjadi 28 orang terkaya di dunia sudah bisa menguasai separuh. Jadi bagaimana ceritanya kekayaan melimpah ruah, tapi secara kemiskinan secara struktural itu terjadi. Baik, dan disinilah sebenarnya Islam menjawabnya dengan sejumlah instrumen. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang syumuliyah, agama yang komprehensif, gitu ya, di mana dia memiliki instrumen yang relatif tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Ya. Bagaimana mungkin Islam tidak mengatur bidang ekonomi, sementara masuk ke kamar mandi saja diatur, gitu ya. Jadi sangatlah mustahil Islam itu tidak mengatur bidang politik, tidak mengatur bidang ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada instrumen sosial, ya. Instrumen sosialnya terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat ini bicara, kalau ini adalah garis konsumsi kalau teman-teman yang background-nya ekonomi pasti kenal dengan garis konsumsi ini, di mana A ini adalah autonomous consumption, yaitu konsumsi yang harus dipenuhi oleh umat manusia meskipun income dia nol. Jadi tidak mungkin meskipun dia tidak memiliki income kemudian dia berhenti makan. Tidak mungkin, selama ada nafas dia pasti membutuhkan makan, ya, membutuhkan konsumsi. Maka ini yang namanya autonomous consumption. Nah, instrumen yang dimiliki oleh Islam begitu hebatnya, maka masing-masing memiliki mandat yang jelas. Di mana mandat zakat itu mengangkat umat manusia dari titik terendah sampai dengan yang namanya subsistence level, ya. Subsistence level artinya dia bisa makan cukup, sandang cukup, dan seterusnya, kebutuhan dasar terpenuhi. Ini akan diperankan oleh zakat. Kemudian orang tersebut karena sudah tercukupi sandang pangannya, sudah saya katakan sebagai subsisten, sudah mulai bisa hidup normal, gitu ya, maka dia bisa berusaha. Pada saat dia berusaha, kemudian di tengah jalan tiba-tiba ada krisis, atau ada krisis atau ada kondisi ekonomi di mana dia harus jatuh lagi, berhutang kembali, dan seterusnya. Maka pada saat berhutang jatuh kembali, dia kembali ke keranjang zakat, tetapi begitu sudah ada di permukaan, maka disinilah peran infak sedekah. Adapun peran wakaf, dia beyond consumption function. Wakaf itu bicara tentang sesuatu yang bersifat sustain, berorientasi jangka panjang, dan penyempurna. Umumnya yang ditutup oleh kebutuhan wakaf adalah kebutuhan tasniah. Dan biasanya wakaf memang membutuhkan jumlah yang signifikan karena dia bicara tentang capital expenditure. Nanti kita sampai ke situ. Baik, sehingga disinilah sebenarnya kunci dari mandat yang harus kita jalankan sebagai umat manusia yang mengaku tadi, ya, kita bersedia diatur oleh Islam. Di dalam surat An-Najm, ya, disebutkan bahwa Allah itu menciptakan tertawa menangis, mati menghidupkan, laki-laki perempuan, tetapi pada saat bicara tentang kekayaan tidak dilawankan dengan kemiskinan. Tetapi dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Sehingga sebenarnya Allah tidak menciptakan kemiskinan. Terus kemudian kita bertanya, kalau tidak menciptakan kemiskinan,
kemudian siapa yang menciptakan kemiskinan? Bukannya Allah berkuasa. Memang demikian, Allah mengizinkan terciptanya kemiskinan, tetapi tidak semua sesuatu yang terjadi di dunia ini Allah ridho dengannya. Ya. Sama misalkan kita tahu bahwa pisau itu bisa memotong, pisau itu tajam. Kemudian dipegang oleh si A, digunakan oleh si A untuk membunuh si B. Maka bisa dikatakan, oh itu terjadi karena B sudah mencapai ajalnya. Jadi bukan salah si A. Nah ini harus dipotong-potong. Ya, tidak bisa demikian. B betul, dia sudah ajalnya, sehingga tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Adapun yang dikerjakan oleh si A, memang benar namanya pisau itu tajam, dia bisa buat membunuh, tapi dia juga bisa buat memasak. Nah, apa yang dilakukan si A seizin Allah, tetapi Allah tidak ridho dengannya. Nah, demikian pula kemiskinan. Apabila di dalam surat An-Najm ya dikatakan bahwa Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan, maka sesungguhnya Allah tidak ridho terhadap kemiskinan yang terjadi atau dialami sebagian umat manusia. Bahkan Nelson Mandela, seorang yang non-Muslim, melalui penalaran rasionalitasnya, dia mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat terkenal, bahwa kemiskinan itu bukanlah eksiden, bukanlah terjadi begitu saja, tetapi sebagaimana layaknya perbudakan dan diskriminasi, itu adalah buatan manusia dan manusia dapat merimove-nya, dapat mengatasinya melalui aksi-aksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan Islam sudah menjawabnya dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan itu pasti berhasil, karena itu merupakan instrumen langit yang pastinya hebat dan sempurna. Masalah kemudian zakat, infak, sedekah, wakafnya belum mampu melenyapkan kemiskinan, itu lebih disebabkan karena kita melaksanakannya belum benar, gitu ya, atau belum sepenuh hati. Teman-teman sekalian, mengenai wakaf, ini hadis yang paling masyhur adalah hadis tentang wakafnya Umar, ya, kebun Umar. Dan kenapa masyhur? Karena di dalam hadis inilah fikih wakaf banyak disandarkan. Dan buat teman-teman ketahui bahwa makna wakaf dalam artian wakaf yang kita bicarakan, gitu ya, karena wakaf itu diambil akal katanya dari menahan, tetapi dalam konteks menahan yang kita bicarakan aset ini tidak ada dalam Al-Quran, ya, adanya di dalam hadis, gitu ya. Tetapi terkait dengan aktivitas wakafnya, rujukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya ada beberapa. Tetapi mengenai terminologi wakafnya itu hanya ada di dalam hadis, dan hadis yang masyhur ini adalah hadis Imam Bukhari terkait dengan kebun Umar. Kenapa ini masyhur? Karena disinilah banyak disandarkan fikihnya tadi, ya. Sahabat Umar peroleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian Umar menghadap Rasulullah meminta petunjuk. Umar berkata, wahai Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang kau perintahkan kepadaku? Rasulullah berkata, bila engkau suka, kau tahan tanah itu, engkau sedekahkan hasilnya, dan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dan inilah yang menjadi dasar daripada fikih wakaf. Kemudian yang berikutnya ini sudah bukan perkataan Rasulullah. Kita sama-sama baca. Lalu menurut Ibnu Umar, jadi bukan lagi perkataan Rasulullah, Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan sepantasnya, atau memberikan makan orang lain dengan maksud tidak menumpuk harta. Nah, dari tiga ini, dari hadis ini, kita paling tidak bisa mendapatkan tiga hikmah utama. Hikmah pertama adalah apa barang yang diwakafkan? Barang yang diwakafkan oleh Umar dalam sejarah wakaf pertama ini adalah sebuah kebun, wakaf produktif. Artinya kalau sekarang kita bicara wakaf produktif, sebenarnya setback. Karena sejarah wakaf pertama kali adalah wakaf kebun. Kenapa kebun? Karena pada saat itu belum ada perusahaan terbatas, belum ada PT Umar Tbk Plantation, gitu ya. Kalau ada PT Umar Tbk Plantation, maka yang diwakafkan itu adalah PT Umar Tbk Plantation, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kalimatnya, ya, aku belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Dan inilah kemudian ulama pun sepakat dirujuknya
hadis ini dirujuknya artinya menganalogikan, mengkaitkan hadis ini dengan Ali Imran ayat 92 yang menjadi salah satu dasar rujukan wakaf, ya, yang bunyinya kurang lebih auzubillahi minasyaitonirrajim lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Belum sampai kebajikan yang sempurna bagi seseorang sebelum dia menginfakkan atau mewakafkan harta terbaik yang dicintainya. Jadi kalau ditanya kenapa wakaf belum berkembang, jangan-jangan yang diwakafkan oleh umat manusia selama ini bukanlah harta terbaik yang dia cintainya, tetapi harta yang terbengkalai, harta yang tersengketa daripada meribut, kemudian diwakafkan. Ya, bukan harta terbaik. Dan sejarahnya adalah barang produktif dan merupakan harta terbaik yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah kedua tentang treatment dari aset wakaf. Tidak dijual, tidak disedekahkan atau tidak dihibahkan, kemudian tidak diwariskan. Kenapa? Karena harta yang diwakafkan sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ini adalah keterangan bahwa nazir boleh mendapatkan bagian daripada pengelolaan asetnya, ya. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasil dengan cara yang baik, dengan sepantasnya, atau memberi makan orang lain dengan maksud tidak menumpuk harta. Tetapi ini bukanlah hadis bagian dari kalimat Rasulullah, meskipun menjadi satu kesatuan hadis, tapi bukanlah perkataan Rasulullah. Sehingga sebagian besar ulama sepakat bahwa wakaf ini masuk dalam area ijtihad. Sehingga pada saat dikatakan tidak dilarang bagi yang mengolah wakaf makan dari hasilnya, menerjemahkannya itu berbeda-beda. Sambil contoh, fatwa DSN MUI itu nazir boleh mendapatkan maksimal 10% dari hasil bersih aset wakaf. Kalau kita bergeser sedikit ke Malaysia, mereka boleh sampai dengan 20%. Kalau kita bergeser lagi ke Saudi gitu ya, ini bahkan nanti kita bisa lihat ya cerita tentang perkembangan Sumur Usman, di mana separuhnya, jadi setelah Sumur Usman jatuh, terpilihlah kebun kurma, separuhnya diberikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat, dan separuhnya diputar kembali. Baik. Nah, sejarah wakaf, saya katakan sebagai pilar ekonomi. Pada saat itu, kita sering mendengar sejarah tentang Umar Abdul Aziz, yang faktanya bisa mensejahterakan rakyatnya dalam waktu 3,5 tahun. Gitu ya. Kita sering mendengar bahwa zaman Umar Abdul Aziz itu tidak ada yang bisa atau sedikit yang bisa menerima zakat. Tetapi kita hanya peduli bahwa zakatnya saja yang hebat. Tetapi di balik cerita Umar Abdul Aziz, wakafnya pun juga luar biasa. Ya. Demikian kuatnya negara, bahkan bagi mereka yang masih punya hutang, tetapi dia jujur dan hidup sederhana, maka hutangnya ditutup oleh negara. Mau menikah, dibiayai oleh negara. Umar memberi pengarahan, carilah orang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih. Jadi, inilah dasar di mana wakaf uang sudah pernah dijalankan oleh negara untuk menutup kewajiban-kewajiban privat, untuk bisa dipinjamkan kepada masyarakat untuk bisa melakukan usaha. Diambil dari mana? Sumbernya adalah Baitul Mal, dan sumber Baitul Mal itu ada jizyah, ada kharaj, ada ziswah gitu ya. Nah, kemudian poin yang ketiga ini diambil dari bukunya Yusuf Qaradawi semuanya. Nah, kembalikan seluruh perhiasan dan harta pribadimu ke kas negara atau kita cerai. Itu kalimat Umar Abdul Aziz kepada istrinya, ya. Dan apa jawab istrinya? Demi Allah, aku tidak memilih pendamping lebih mulia daripadamu, ya Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan seluruh perhiasanku. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima semuanya perhiasan itu dan menyerahkannya kepada Baitul Mal. Artinya di sini kewajiban wakaf harus juga dimulai di keluarga, ya, dan di mana pemimpin harus menjadi contoh, ya, harus menjadi contoh. Nah, kalau kita umroh, kemudian pada saat tur ke Arafah,
tolong tanyakan ke siapa, ke pemandunya, tunjukkan di mana ada saluran air yang diberi nama istri daripada Umar Abdul Aziz ini. Jadi memang ada saluran air yang dibuat dari istri Umar Abdul Aziz yang berasal dari sedekah, bukan sedekah, wakaf emas perhiasan dari sang istri, sehingga dikasih nama wakaf tersebut, wakaf salurannya adalah nama istri daripada Umar Abdul Aziz. Itu sekelumit, tetapi inilah sejarah bagaimana pilar wakaf itu menjadi tonggak ketahanan, ya, tonggak ketahanan ekonomi dari kejayaan peradaban Islam, di mana hampir 75%, 50% lahan di Aljazair, 33% tanah di Tunis, 12,5% lahan pertanian di Mesir, tetapi semuanya tinggal cerita, ya, karena lembaga wakaf ini memang benar-benar dihancurkan oleh sistem ekonomi modern dan dihancurkan oleh sistem oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kalau semua orang mulai sadar wakaf lagi, inilah yang bahaya, gitu ya. Karena peradaban bisa terbangun kembali. Dan kenapa 75%-nya atau kita lihat di sini adalah tanah, gitu ya? Karena aset produksi pada saat itu sebagian besar adalah tanah, gitu ya. Artinya yang kita lihat itu jangan tanahnya, tetapi spiritnya adalah aset produktif, aset produksi. Kenapa? Karena kembali lagi saat itu belum ada PT, belum ada perusahaan, belum ada database. Saat ini aset kalau kita lihat tren 5.0 itu aset terbesar itu adalah data mining, bukan lagi tanah, gitu ya. Bagaimana perusahaan Google, Amazon, Facebook dan seterusnya itu memiliki market cap di atas perusahaan-perusahaan seperti Conoco yang pegang minyak, kemudian Shell dan seterusnya. Kenapa? Karena memang trennya adalah harta ataupun nilai terbesar saat ini adalah data mining. Nah, maka itulah yang diwakafkan, gitu ya, harta terbaik yang paling dicintai. Baik, dan saya akan garis bawahi yang poin di bawah ini, di mana sertifikat tanah wakaf di Palestina itu melampaui sertifikat tanah privat. Ya, sedemikian hebatnya wakaf ini berkembang. Kenapa demikian hebatnya? Karena pada saat itu wakaf itu ditempelkan dalam konteks mawaris. Jadi terbiasa di sana di dalam waris, ya, orang itu sebagian mewakafkan aset warisannya dan sebagian baru diwariskan, gitu ya. Kalau kebiasaan ini kita ikuti, maka begitu banyak terkumpul aset wakaf. Dan buat teman-teman ketahui, kelapa sawit, gitu ya, di Indonesia itu saat ini adalah penghasil palas terbesar untuk Indonesia. Itu yang dimiliki tanahnya adalah 7,5 juta hektar. 7,5 juta hektar konsesi tanah sawit yang hanya dipegang oleh 8 perusahaan swasta, ya, dan penghasil palas terbesar di Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau seandainya 7,5 juta hektar itu bentuknya wakaf, maka sudah selesai kita urusan BPJS, urusan segala macam, gitu ya. Maka kita bisa selesaikannya dengan lebih baik. Kenapa? Karena ini sudah pernah dilakukan pada saat kita lihat sejarah tentang adu di Hospital Baghdad. Ya. Kenapa saya pakai adu di hospital? Karena itulah yang saya temukan disertasinya. Tetapi kalau kita baca sejarahnya, rumah sakit Islam itu berkembang sejak peradaban abad ke-8 yang disebut dengan Bimaristan. Pada saat itu tidak perlu pakai membership, ya. Semua gratis karena satu rumah sakit itu pasti ditopang oleh satu lahan produktif seluas desa, di mana rumah sakitnya itu adalah makuf alaih, sementara wakafnya adalah lahan produktif seluas desa. Tidak perlu ada membership, dan bahkan kalau tidak perlu kewarganegaraan, bahkan kalau dia miskin, dia mendapatkan sedekah selama ada di rumah sakit. Pendidikan jangan ditanya. Ya, Islam menjadi inspirasi bagi Eropa dalam Renaissance. Seluruh sejarah universitas tertua di dunia dimiliki oleh kaum muslimin, yang kemudian ditiru oleh
universitas-universitas di Barat, dan pendirian-pendirian universitas itu selalu di backup oleh wakaf, yang kemudian oleh umat Nasrani atau peradaban Barat itu diubahnya ke dalam konsep endowment fund. Jadi endowment fund itu adalah konsep wakaf yang diambil dari praktek pembangunan Al-Azhar, kemudian Universitas Al-Qawariyin di Maroko. Tetapi sekali lagi berlaku hukum kauniyah, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat, siapa yang sabar akan sampai, dan seterusnya. Ternyata manajemen, ya kembali lagi, manajemen keuangan mereka itu lebih tertib, lebih bagus, ya, sehingga saat ini saya ambil contoh, ya, Harvard University Amerika Serikat itu memiliki endowment fund senilai 574 triliun rupiah, ya, 574 triliun rupiah. Sementara saat ini universitas-universitas di Indonesia baru mulai, terus terang baru mulai, UI baru mulai, Erlangga baru mulai, IPB juga baru mulai, gitu ya, di tahun 2020. Ya, kita bisa lihat lag-nya. Mereka sementara memulainya di tahun 1096 Masehi, itu mulailah wakaf edukasi mereka dijalankan. Baik. Sesungguhnya instrumen wakaf adalah instrumen langit, dan ini sama seperti instrumen ekonomi syariah lainnya, sebenarnya sudah ada dan sudah dipraktekkan sebelum Rasulullah, gitu ya. Di mana salah satunya dibuktikan di dalam lukisan di Hagia Sophia. Kalau teman-teman lihat, ini adalah Kaisar Justinus menyerahkan Hagia Sophia dan Kaisar Konstantin menyerahkan Konstantinopel. Kepada siapa? Kepada ini Bunda Maria yang memegang Yesus, gitu ya. Ini sebelum Islam hadir, ya, masih abad ke-6. Kemudian tadi kita kan dari tadi bicara satu tanah, kedua, oh ini yang disedekahkan atau diwakafkan adalah gereja dan seterusnya. Kita lupa bahwa namanya gereja atau bahkan kita baca sejarahnya Ka'bah, ini adalah simbol, gitu ya. Simbol peribadahan, iya. Tetapi apakah yang diserahkan adalah fisik gerejanya? Tidak. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sejarahnya, gereja, masjid, atau tempat ibadah sekalipun, temple, kuil, itu pada saat peradaban umat manusia di abad tersebut, disitulah merupakan center of economic. Ya. Kalau kita lihat sejarah Ka'bah, maka transaksi-transaksi antar kabilah dan seterusnya itu terjadi di seputaran Ka'bah. Maka Ka'bah itu adalah SCBD, gitu ya, Commercial Business District. Jadi yang diserahkan ini sebenarnya adalah activity business. Tetapi entah kenapa kemudian oleh saya katakan sebagai kekuatan musuh-musuh Islam membuat stigma, mendiskreditkan wakaf dan merubah kurikulum wakaf sedemikian rupa sehingga masuklah ke kita sebagai tanah jajahan kolonialisme, kemudian berubah menjadi wakaf itu yang seperti kita kenal sekarang, 3M, gitu ya. Masjid, madrasah, musolah, makam, gitu ya, 3M. Kenapa? Ya, itu sengaja didiskreditkan, dikucilkan. Kemudian kita lihat nih bagaimana mereka bencinya terhadap sistem lembaga wakaf. Tadi dikatakan bahwa sertifikat wakaf pada saat zaman kejayaan Islam di Palestina itu melampaui sertifikat private. Sehingga sampai dengan periode Turki Utsmani dilarang penjualan tanah di Palestina itu sebenarnya disebabkan karena sebagian besar tanah Palestina adalah tanah wakaf. Sehingga pada saat tahun 1918 ya, di mana pasukan sekutu bisa mengalahkan pasukan Turki Utsmani dan mulai menduduki Palestina, maka yang salah satu dihancurkan pertama kali adalah lembaga wakaf. Sehingga izin penjualan tanah itu dicabut. Dan dalam waktu yang bersamaan si kelompok sekutu yang ditunggangi Zionis ini melaksanakan politik sedemikian rupa yang menyebabkan kesempatan berusaha bagi kelompok pribumi bahkan menjadi lebih sulit, ya. Sehingga perlahan-lahan terjadi kesenjangan ekonomi dan terpaksa kelompok pribumi Muslim Palestina menjual tanahnya.
Penjualan tanah itu disambut baik oleh kelompok imigran Yahudi karena sudah disiapkan lembaga pembiayaannya. Ya, dalam hal ini disiapkan oleh Palestine Jewish Colonization itu sebagai developernya, dan pembiayanya dilakukan oleh Jewish National Fund. Atau kalau dengan kata lain misalkan Palestine Jewish Colonization dan Palestine Land Development itu kayak ininya lah apa Agung Podomoronya, sementara Jewish National Fund sebagai banknya gitu ya, kurang lebih. Sehingga di tahun 1944 JNF Jewish National Fund itu memegang kolateral ya, kolateral sertifikat hampir 45% lahan di Palestina tahun 1944. Sehingga kalau kita lihat sejarahnya tahun 1948 saat proklamasi negara Israel, maka kekuasaan wilayah Israel itu didapat dari penyatuan sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan di lembaga Jewish National Fund. Dan sampai saat ini pun juga kalau teman-teman klik Jewish National Fund, lembaga tersebut masih ada dan dia merupakan lembaga wakaf uang, wakaf tunai daripada kelompok Yahudi. Baik, demikian berkembangnya sampai saat ini di Pakistan itu sudah menerbitkan sukuk wakaf yang dipakai untuk membangun pembangkit tenaga listrik. Sehingga pembangkit tenaga listrik itu menjadi aset ya, menjadi aset-aset wakaf. Dan kalau teman-teman bisa lihat gini ya, ini di dalam American Journal Islamic Social Science, ini wakaf itu bisa digunakan manfaatnya tidak hanya oleh manusia. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, manfaat wakaf boleh dipakai oleh non-muslim nggak? Jawabannya sangat clear, jangankan manusia gitu ya, jangankan non-muslim. Bukan manusia pun itu berhak atau bisa saja mendapatkan benefit manfaat daripada aset wakaf ini sejauh dibuatkan kontraknya, dibuatkan ikrarnya. Dan aset wakaf ini dalam sejarahnya pernah dipakai juga untuk melindungi konservasi daripada burung, kemudian kelestarian alam, sungai, dan seterusnya. Dan itu menggunakan aset wakaf. Jadi lembaga seperti WWF gitu ya, World Wide Fund yang didirikan oleh PBB di awal tahun 1960-an itu kalah jauh. Islam sudah mengenal lembaga itu 15 abad yang lalu. Tetapi sekali lagi, kenapa nggak kedengeran? Sengaja dibunuh. Nah, sehingga para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf masuk ke dalam domain istihad, gitu. Karena tadi sedikitnya dalil yang menuliskan secara detail tidak sebagaimana layaknya zakat. Tetapi disinilah kekuatan wakaf bisa menjawab tantangan kekinian dari masalah umat, gitu ya. Disinilah kenapa? Karena area istihad ini paling mudah untuk menjawab kekinian, ya, daripada masalah-masalah umat. Dan Allah pasti memberikan hikmah di belakangnya. Kenapa tidak dibuat detail secara rinci sebagaimana layaknya zakat? Karena tadi mandatnya berbeda-beda, gitu ya. Dan paling tidak dalil-dalil wakaf ini ada sekitar 46 hadis tentang wakaf dan beberapa ayat rujukan yang disepakati oleh para ulama ini adalah rujukan terkait dengan wakaf. Tadi yang saya sebutkan Ali Imran 92, ada Al-Baqarah 267, ada Al-Maidah ayat 2 dan seterusnya. Baik, ini singkat saja karena waktunya sudah mepet dan mungkin tidak saya habiskan seluruhnya gitu ya. Kita sampai di karena memberikan waktu untuk tanya jawab. Nanti materi akan saya sampaikan kepada panitia. Baik, kita masuk saja langsung ke rukun wakaf. Ini mungkin menjadi 2 slide atau 3 slide terakhir. Bahwa wakaf itu ada wakif, orang yang berwakaf, ada benda wakafnya, ada nazirnya, ada ikrar wakafnya, ada mauquf alaihnya. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Dia melepaskan haknya, jadi lepas haknya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus disebutkan benda wakafnya. Ya, benda wakafnya harus wujud dan tunai. Jadi bedakan antara wakaf tunai dengan wakaf uang. Tunai itu artinya tidak dicicil dan benda itu sudah menjadi miliknya sepenuhnya baru boleh diwakafkan. Jadi tidak boleh mewakafkan rumah ataupun tanah yang masih nyicil, masih kredit gitu ya. Kemudian benda wakaf dikelola oleh nazir. Nazir bukanlah pemilik benda wakaf, dia adalah pengelola yang menjalankan amanah dari wakif gitu ya.
Apa amanahnya? Itu disebutkan dalam ikrar wakaf. Di ikrar wakaf ini disebutkan term and condition-nya. Jenis wakafnya, untuk siapa, berapa lama, dan seterusnya. Kemudian mauquf alaih adalah penerima manfaat atau beneficiaries. Nah, kalau kita lihat ikrar wakaf, maka kita akan berhadapan dengan jenis-jenis wakaf. Pertama, dilihat dari penerima manfaatnya. Penerima manfaatnya dikenal dengan wakaf ahli atau zuri. Ya. Maka penerima manfaatnya adalah keluarga atau golongan tertentu. Saya wakafkan tanah ini atau sekolah ini untuk kelompok Nahdiyin. Boleh nggak? Boleh. Sehingga penerima manfaatnya adalah kelompok Nahdiyin. Yang tidak boleh itu adalah saya mewakafkan ini kepada diri saya, itu nggak boleh. Ya. Jadi ada ahli atau zuri. Kepada keluarga boleh nggak? Boleh. Tetapi sekali lagi karena ini istihad, kalau di Mesir, praktek daripada wakaf ahli atau keluarga, ini hanya boleh 3 turunan setelahnya menjadi wakaf khairi yang di bawahnya nih. Wakaf sebagai penerima manfaat. Dan kalau kita dalami praktek daripada harta pusaka tinggi, ya, harta pusako tinggi di Minang itu adalah praktek dari wakaf ahli, ya, karena tadi pusaka tinggi ini tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Tetapi itu sebenarnya bukan waris. Kenapa? Karena kalau kita dudukan itu adalah semacam wakaf ahli di mana mauquf alaihnya, sekali lagi mauquf alaihnya adalah kaum wanita. Itu untuk menjaga izah dan martabat kaum wanita Minang karena sering ditinggal merantau, maka untuk jaminan keamanan pangannya itu ada tanah yang selalu siap digunakan untuk menghasilkan beras atau pangan, dan itu adalah wakaf ahli. Sementara pusaka rendah yang didapatkan dari usaha masing-masing keluarga itu mereka tunduk terhadap hukum waris menurut syariat. Kemudian wakaf khairi untuk umum masyarakat gitu ya. Kemudian wakaf mustarak, nah ini yang merupakan campuran. Jadi satu aset itu boleh dibagi. Saya ambil contoh, wakaf mustarak inilah yang menjadi dasar beberapa tumbuhnya wakaf korporasi di beberapa negara. Saya wakafkan sebahagian perusahaan ini, misalkan 30% ke umat, sehingga 70%-nya masih boleh dijual, masih boleh diwariskan, masih boleh dihibahkan. Tetapi atasan 30% itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menyebabkan beberapa korporasi wakaf berkembang ya di Mesir, Turki, termasuk Saudi, Al-Raji itu sudah menjadi Al-Raji Group itu sudah menjadi aset wakaf. Kemudian dari sisi waktu, wakaf mu'abad dan mu'akot. Mu'abad artinya durasi wakaf selamanya, abadi, dan mu'akot durasi wakafnya sifatnya temporer. Meskipun menurut waktu ini masih ada perbedaan antar mazhab, ya. Mazhab Syafi'i khususnya dia tidak mengenal yang namanya wakaf mu'akot temporer. Tetapi mazhab Hanafi, kemudian Maliki itu mengenal yang namanya wakaf mu'akot, gitu ya, temporer. Dan di Indonesia wakaf temporer ini hanya boleh untuk wakaf uang, ya. Saya wakafkan uang senilai 1 miliar selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Maka pada saat tahun kedua kembali lagi kepada wakif, tetapi selama periode wakaf seluruh manfaat uang tersebut diberikan kepada mauquf alaih. Kemudian penggunaannya itu terbagi menjadi 2, yaitu wakaf yang namanya ubashir atau zati. Begitu aset diserahkan, maka dapat langsung digunakan. Misalkan saya menyerahkan gedung bangunan sekolah, saya menyerahkan gedung bangunan masjid, maka begitu diserahkan, langsung bisa dipakai. Saya menyerahkan tanah makam. Tetapi ada yang sifatnya mistismari. Harus diinvestasikan terlebih dahulu, baru dihasilkan manfaatnya. Gitu ya. Contohnya adalah wakaf uang. Jenis bendanya aset tetap, aset bergerak selain uang, dan seterusnya. Baik, ini yang terakhir, 2 slide ini aja dulu ya. 2 slide ini kemudian kita tutup, meskipun masih banyak di belakangnya. Intinya adalah, aset wakaf ini adalah konsep belanja, modal, dan akumulasi aset umat. Jadi, perbedaannya dengan zakat infak sedekah, di dalam konsep wakaf selalu ada core-nya atau korpusnya ya, yang harus dijaga. Pertama, contohnya kita ambil sumur Utsman. Ya. Sumur Utsman ini kebutuhan duafa pembebasan umat dari penindasan Yahudi.
Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya sumur itu karena di kita banyak air, analoginya adalah untuk bersuci, mandi, cuci kakus. Tetapi kalau di Saudi, sumur itu adalah bagian dari sebuah faktor produksi dari sistem produksi kebun, karena di sana tidak ada sungai. Gitu ya, kebun kurma ini sebagai bagian dari faktor produksi. Maka setelah sumur Utsmannya terbeli oleh Nazir, tinggal tunggu waktu, maka jatuhlah kebun daripada si Yahudi tersebut. Jadi kebun kurma Yahudi tersebut lama-lama dalam sejarahnya menjadi asetnya Nazir. Kemudian dengan pola sebagian diberikan kepada Mauquf Alai, sebagian digunakan untuk investasi, maka terjadilah penambahan kebun. Ini dilakukan terus-menerus sampai dengan terbelinya sebuah tanah di daerah Markaziyah, daerah elit di Madinah. Kemudian dari pola yang sama terus-menerus, maka terbangunlah sebuah hotel bintang 5 di daerah elit yang namanya daerah Markaziyah di Madinah. Hotel ini pun juga dinamakan sebagai Hotel Utsman bin Affan. Jadi mulai rekeningnya namanya Utsman bin Affan sampai dengan hotelnya Utsman bin Affan, padahal Utsman bin Affan itu sudah wafat, gitu ya. Dan kita pikir Utsman bin Affan menunggunya selama 1400 tahun, 1500 tahun. Padahal dalam surat Al-Hajj ayat 47 dijelaskan bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi insya Allah Utsman radhiyallahu an menunggu asetnya dari sumur menjadi hotel seperti ini itu cukup 1,5 hari, dan bagaimana pahalanya mengalir terus menerus. Demikian. Dan ini adalah kondisi wakaf nasional yang saya katakan kenapa belum berkembang. Kita punya 435.000 persil dengan 414.000 hektar. Sebagian besar itu non-produktif. Jumlahnya diyakini lebih banyak karena banyak sekali nazir yang tidak mengurus sertifikat wakafnya. Kemudian 10-20% tanah itu kita perhitungkan dan kita yakini berada di lokasi strategis. Sementara wakaf uang yang dikumpulkan sampai dengan 2010 itu baru 250 miliar. Dan semalam kita update lagi dana wakaf uang itu baru 627 miliar. Dan besok hari Senin, Presiden akan mencanangkan gerakan wakaf uang. Kenapa? Karena tadi tanah-tanah ini banyak yang ada berada di lokasi strategis dan umat harusnya bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Ya, saya ambil contoh sebuah masjid wakaf di Singapura yang dirubuhkan untuk kemudian dibangun lagi masjidnya lebih mewah, tetapi kali ini pembangunan masjidnya sudah berada di area di mana di situ ada office tower dan apartemen. Sehingga tidak lagi masjid itu mendapatkan kenceleng, tetapi masjid itu justru aktif memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar karena dia mendapatkan income dari operasionalisasi apartemen dan office tower. Nah, kita bisa lihat berapa banyak tuh masjid-masjid yang ada di ring 1 yang saat ini masih mengandalkan uang kenceleng umat. Andai kata umat itu mau berwakaf uang, kemudian membangun masjid-masjid tadi, diikuti dengan fasilitasnya, bukannya tidak mungkin, justru masjid-masjid ini menjadi sumber penyelesaian masalah-masalah umat. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpesona tadi presentasinya Pak Imam. Ini perspektif yang luar biasa karena selama ini kita belajar wakaf itu perspektifnya adalah pahala, dan kemudian kita cuma kenal 3M, makam, masjid, kemudian madrasah. Jadi wakaf sebagai sosial aja, cuma untuk makam, untuk masjid, madrasah pun nggak banyak. Dan ini perspektif baru buat kita semua bahwa wakaf ternyata menjadi pilar utama dari ekonomi Islam. Jadi kalau kita mau mengembangkan ekonomi Islam, telah dijelaskan Pak Imam tadi panjang lebar bahwa ini adalah wakaf menjadi jawaban. Jadi tadi agak speechless ya. Jadi ini beda banget perspektifnya. Semoga membuka wawasan kita. Ini ada banyak pertanyaan Pak Imam, baik di
maaf tadi saya belum sebutkan, baik di di Zoom maupun di FB. Di FB ini ada pertanyaan dari teman Pak Imam juga dari PB yang di Sydney. Ada yang di Zoom. Saya mulai dari yang Zoom saja Pak Imam ya. Ya, ya. Yang di Zoom juga ada beberapa. Ini salah satunya adalah dari Pak Mirzam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz senantiasa mendapatkan limpahan, sehat, dan usia penuh keberkahan. Mohon izin Ustaz, Ana peserta didik Ustaz di IPS. Mohon bertanya, untuk wakaf tanah yang digunakan sebagai masjid, maka kepemilikannya atas wakaf tanah tersebut menjadi milik negara atau yayasan. Apakah negara bisa memberikan kemudahan seperti pembebasan pajak dan lain-lain? Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Pertama, mengenai aset wakaf itu harus dilihat sejarahnya. Jadi kalau masjid memang ada yang wakaf, ada yang milik negara. Gitu ya. Nah, untuk yang riwayatnya berasal dari wakaf, biasanya ditunjukkan dengan sertifikat wakaf ataupun ikrar wakaf. Jadi, tahapan daripada aset wakaf itu pada saat seseorang memberikan tanahnya, maka dia harusnya bersama-sama nazir itu ke KUA, ya, ke KUA untuk dicatatkan. Maka KUA akan melihat mana bukti daripada tanah yang diwakafkan. Tadi syaratnya sudah harus milik sendiri, sudah harus artinya milik daripada si wakif, tidak ada hutang atas aset tersebut dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian KUA akan menanyakan siapa nazirnya. Nazir bisa ada dua, pertama nazir perorangan dan juga bisa nazir lembaga atau badan hukum. Nazir perorangan pun isinya juga mensyaratkan minimal 3, meskipun perorangan minimal 3. Artinya kalau ada yang wafat salah satunya, maka yang 2 ini harus menunjuk lagi orang yang ketiga dan seterusnya, sehingga harus ada minimal 3, minimal, bisa lebih. Nah, kemudian idealnya adalah setelah terbit ikrar wakaf, di dalam ikrar wakaf disebutkan untuk apa? Untuk masjid atau untuk apa? Nah, setelah keluar terbit ikrar wakaf, maka idealnya nazir melanjutkan proses tersebut ke kantor BPN. Sehingga sertifikat wakaf, sertifikat tanah yang biasa tadi akan ditarik, kemudian dikeluarkanlah surat sertifikat wakaf. Ya, warnanya dari hijau berubah menjadi biru. Nah, begitu sudah terbit sertifikat wakaf, maka udah clear di situ. Itu menjadi sertifikat wakaf yang dikelola oleh nazir. Nah, kalau ditanya miliknya siapa? Miliknya Allah, tetapi pengelolanya adalah nazir. Gitu. Nah, kemudian sudah terbit sertifikat wakaf, biasanya tidak ada PBB-nya. Ya. Memang tidak ada PBB terhadap tanah wakaf. Tetapi kalau masih hijau, ya masih saja keluar itu, gitu ya, PBB-nya. Gitu. Nah, tetapi kalau masjid yang tanah negara itu terbalik. Kita sekarang lagi diskusi di BWI untuk mendorong negara mewakafkan tanah-tanah tersebut. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih pentingnya wakaf? Kenapa harus diwakafkan? Jadi gini, ya, pada saat sudah berubah menjadi wakaf, maka kepentingannya sudah sesuai dengan kepentingan yang tertulis di dalam kontrak atau di dalam ikrar tadi, gitu ya. Siapapun pemerintahnya. Saya ambil contoh misalkan tentang sejarah wakafnya punya Habib Bugak, ya, yang ada di Mekah. Habib Bugak inilah orang Aceh yang pada abad ke-19, ya, abad ke-19 tadi berarti tahun 1800 sekian menjelang tahun 1900. Akhir abad ke-19, dia tinggal di Mekah dan mewakafkan tanahnya kepada nazir yang ada di Mekah. Nah, di dalam ikrarnya, dia menyebutkan bahwa rumah saya wakafkan untuk saudara-saudara saya dari Aceh apabila dia berhaji, maka silahkan gunakan rumah saya. Rumah tersebut dikelola oleh nazir. Nah, dalam waktu berjalan, yang namanya Masjidil Haram itu diperluas sehingga rumah Habib Bugak itu terkena perluasan emplacement daripada Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa bayangkan
yang memperluas itu adalah raja untuk kepentingan umat manusia di dunia. Nah, pada saat raja berhadapan dengan tanah wakaf, maka dia harus tunduk dengan undang-undang wakaf. Artinya raja harus mengganti tanah wakaf tersebut gitu ya. Dan hebatnya raja dalam hal ini mengerjakan dua-duanya. Mengganti iya dan sekaligus menyewa ya. Jadi dua-duanya dilakukan oleh raja. Artinya dia tidak menghilangkan tanahnya, tetap ada sertifikatnya wakafnya Habib Bugak, sehingga oleh raja disewa atas nama Masjidil Haram. Kemudian dalam waktu yang paralel juga dibikinkan lagi apartemen sebagai pengganti daripada rumah Habib Bugak tersebut. Sehingga di sana ada wakaf Habib Bugak dalam bentuk apartemen. Dan hebatnya dari sewa inilah kemudian diterima oleh para calon haji dari calon haji dari Aceh senilai kurang lebih 3,5 sampai 4 juta rupiah tergantung kurs. Jadi living cost orang-orang Aceh nambah lagi dari uang sewanya rumah Habib Bugak. Nah, demikian hebatnya sehingga bedanya kalau dia itu tanah negara, maka raja bisa melaksanakannya tanpa harus dia membayar sewa gitu ya, tanpa dia harus mengganti. Dan itu juga yang meskipun tadi buat tokoh-tokoh Minang ya, meskipun tadi ini pusaka tinggi, kalau saya mengusulkan nggak apa-apa tanpa menghilangkan budayanya, didudukkan juga sertifikat wakafnya gitu ya, sehingga apapun ceritanya gitu tidak bisa berganti gitu ya. Nah, ini yang kekuatan dari wakaf. Demikian, walau alam bisawab. Terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Jazakallah khairan. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya ingin menyapa beberapa teman yang hadir. Pak Yoyo hadir, terima kasih. Pak Dr. Biri, Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah Tegal, alhamdulillah hadir juga. Ada teman-teman juga dari Kendari, dari Manado, dari Medan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Maaf saya tidak bisa seperti itu. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di FB, Pak Ustaz. Ini sebetulnya secara umum adalah pertanyaan mengenai wakaf yang kekinian, ya, terkait dengan siapa nazirnya, kemudian boleh dipakai untuk usaha apa saja, dan kemudian yang dimaksud wakaf awalnya penerimanya harus siapa. Karena ada yang bertanya sekarang ini ada yang dipotong untuk wakaf, kemudian dibelikan gedung. Nah, kemudian manfaat dari gedung itu kan pemiliknya jadi siapa? Demikian juga dari Gembira Morang di Sydney, apakah tanah wakaf itu kenapa nggak dipakai untuk yang produktif, misalnya peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Jadi ini yang wakaf yang kekinian yang tadi disampaikan Imam, yang sebetulnya adalah bukan kekinian, sebetulnya adalah yang awalnya adalah itu sebetulnya. Ya, baik. Jadi tadi cerita mengenai wakaf tadi, ya, memang pada perjalanannya begitu sampai ke Indonesia itu kalau ini masih harus perlu mendapatkan pembuktian. Tetapi paling tidak saya dengan almarhum Profesor Uswatun Hasanah itu sepakat, ya, melihat adanya pengkerdilan dari kurikulum wakaf. Kenapa pada saat masuk Indonesia kurikulum wakaf menjadi 3M. Sementara kalau kita lihat Turki, kemudian Kuwait, kemudian Mesir, itu tidak seperti itu. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa hanya madrasah musholah makam. Dan kita melihat sebuah benang merah di mana pada saat itu ada periode di mana Snug Horbro-nya bertindak sebagai mufti dari tanah-tanah kolonialisasi gitu ya. Dan disitulah mungkin keluar pengkerdilan daripada makna wakaf, sehingga menjadi makam madrasah musholah. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan ikrar wakaf. Nah, ini juga kenapa kok tanah-tanah tadi nggak berdayakan saja gitu ya? Sekali lagi, pertama, kalau ada perubahan ikrar wakaf, maka dia harus mendapatkan izin dari badan wakaf. Tadinya misalkan ikrar wakafnya hanya masjid gitu ya. Kemudian boleh nggak di dalamnya kemudian kita bangun bentuk-bentuk usaha lain
selain masjid. Nah, nggak apa-apa, datang saja ke BWI. Yang penting kalau kami di BWI tetap melihat bahwa ikrar wakaf utamanya harus tetap bisa dilaksanakan. Jadi kayak yang terjadi di Singapura gitu ya, sebuah bidang tanah, kemudian ada masjid, tetapi karena letaknya strategis, maka oleh nazir dan mendapatkan izin dari Majelis Ugama Islam MUIS gitu ya, maka masjid itu tetap dibangun, tetapi masjid itu ada di lantai 3 dengan lebih megah, lebih mewah. Jadi artinya manfaatnya tetap harus terjaga dan bahkan lebih baik. Tetapi juga tidak boleh berubah menjadi al-basmaniyah gitu ya, setelah jadi mall adanya di basement. Ya, di basement yang makin sumpek dan seterusnya. Enggak, justru diangkat jadi center gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat di Singapura itu masjidnya menjadi center di tengah ya, menjadi 3 lantai, kemudian kiri kanannya baru apartemen dan office tower. Di mana apartemennya itu dikelola oleh Ascott International ya, dikelola oleh Ascott International, dan memang karena itu seberangan dengan masjid, kedengaran azan dan seterusnya, memang akhirnya pusat yang namanya Bencoolen itu isi apartemennya memang sebagian besar adalah orang-orang muslim. Nah, itu bisa. Jadi memang di sini membutuhkan profesionalisme nazir. Ya, sekali lagi, kenapa kok nggak dibuat itu? Pertama, profesionalisme nazir. Kedua adalah investasi di atasnya. Nah, mengenai investasi, ini juga kebetulan ada Pak Marjana, ada Pak Yoyo, ada kelompok praktisi bank. Di sinilah yang sebenarnya kunci harusnya bank syariah bisa menjawab, gitu ya. Tetapi selama ini karena karena prosedur yang ada, karena tanah wakaf itu sudah menjadi milik Allah, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, maka tidak bisa menjadi kolateral. Dan ini yang menjadi penghambat. Sementara di Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan antara bangunan dengan tanah. Sementara untuk beberapa negara yang membasiskan, menyandarkan hukumnya kepada hukum Commonwealth, ya, terutama bekas jajahan Inggris, atau merefer sistem hukumnya kepada sistem hukum Commonwealth, dia dikenal pemisahan antara tanah dan bangunan. Jadi bisa saja tanahnya tanah wakaf, bangunannya selama belum lunas menjadi milik bank, gitu. Dan ini terjadi di Saudi, bahkan di IDB itu ada sebuah lembaga keuangan namanya Awqaf Property Investment Fund. Jadi dia lembaga keuangan yang justru meminjamkan uang untuk secara syariah, ya, meminjamkan uang secara syariah, bukan meminjamkan uang. Karena di dalam Islam tidak ada meminjamkan uang kecuali qard. Yang bekerja sama dengan nazir, membangun aset-aset komersial, dan sudah ada 165 bangunan yang dibangun oleh Awqaf Property Investment Fund. Jadi justru dia terbalik, membangun bangunan di atas tanah wakaf ya, supaya bisa komersil, dan tidak ada satupun di Indonesia. Penyebabnya tadi, salah satunya hambatannya adalah karena Indonesia itu menganut polanya hukum kontinental, ya, warisan Belanda, di mana tidak dikenal pemisahan, ya. Nah, dengan demikian perlu ada breakthrough, ya. Breakthrough itu sebenarnya ya tadi sudah saya dan teman-teman BWI juga bicarakan, dan sebenarnya sudah ada. Ini memang kita lagi tunggu bank syariah mana duluan nih yang bisa pecah telur membangun aset-aset wakaf. Itu jadi pertanyaannya, kenapa tidak pertama adalah nazirnya harus profesional, literasi masyarakatnya harus dibangun, dan berikutnya harus didukung oleh sistem sumber keuangan. Sebelum masyarakat kita paham dengan wakaf uang, gitu. Kurang lebih seperti itu, yang mungkin meskipun tidak satu persatu saya jawab. Nah ini saya coba langsung saja ada di sini nih. Dari siapa, BMS Bengkulu, Bambang. Assalamualaikum Pak Imam, kalau orang tua kita mewakafkan tanah semula untuk sekolah Islam, tetapi dekat tanah tersebut sudah dibangun sekolah Islam, apakah boleh tanah tersebut dijual dan uangnya untuk diwakafkan ke BWI atas nama orang tua? Jadi gini, penggantian aset wakaf atau istibdal itu hanya boleh disebabkan oleh dua hal. Pertama, jadi kembali
karena wakaf itu ijtihad, ada mazhab yang menggampangkan penggantian, ada mazhab yang menyulitkan. Tetapi semuanya berangkat dari kalimat bahwa pada dasarnya tanah wakaf tidak bisa dihibahkan, diwariskan, dan seterusnya. Tetapi ada yang menggampangkan, ada yang menyulitkan. Yang menggampangkan itu biasanya kelompok Hanafi dan seterusnya, yang menyulitkan itu adalah kelompok Syafi'i. Kebetulan di kita adalah mazhabnya Syafi'i. Sehingga dalam undang-undang positifnya, tanah wakaf itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dijual, dan seterusnya. Tetapi ada tetapinya. Ada dua, ya, dikasih dua clue yang bisa digunakan untuk dasar istibdal di dalam undang-undang positif wakaf di Indonesia. Pertama adalah ada maslahat yang lebih besar, itu umumnya dirujuk pada RUTR, misalkan terkena jalan tol dan seterusnya, ada maslahat yang lebih besar. Kedua, terkena bencana gitu ya, artinya bencana di daerah konflik dan seterusnya. Dan berikutnya ikrar wakaf, ya, ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan. Jadi misalkan ikrar wakafnya adalah untuk makam, tetapi ternyata di kemudian hari itu lokasinya berada di tengah-tengah bisnis distrik. Nah, sehingga ikrar wakafnya sudah tidak bisa dilaksanakan, maka boleh dilakukan istibdal. Nah, terkait ini ya memang harus diuji gitu ya. Ikrar wakafnya untuk dibangun sekolah Islam, tetapi di sebelahnya sudah ada sekolah Islam. Nah, ini memang justifikasi, tapi nggak apa-apa diusulkan, karena nanti istibdal itu akan harus mendapatkan persyaratan cukup banyak. Pertama, dari ada 3 pihak. Pertama dari KUA, BWI setempat, kemudian dari BWI setempat akan merujuk pada BWI pusat, dan KUA akan merujuk kepada kementerian. Kalau dia terkena RUTR, selama kurang dari 5.000 meter, itu cukup sampai di Kanwil Kementerian Agama. Tetapi kalau RUTR pun di atas 5.000 meter harus ke Kementerian Pusat. Dan rekomendasinya juga rekomendasi BWI Pusat. Tetapi kalau bukan karena RUTR, gitu ya, apapun ceritanya harus sampai ke Kementerian Agama dan BWI Pusat. Ya, kita akan turun ke lapangan, BWI Pusat akan turun ke lapangan, akan melihat apakah benar ikrar wakaf daripada si wakif itu terhambat atau tidak bisa dilaksanakan, sehingga boleh dilakukan proses istibdal atau penggantian. Demikian. Pak Imam, terima kasih atas jawabannya. Saya kira clear sekali tadi yang disampaikan. Kalau diizinkan Pak Imam, boleh satu sesi lagi terkait wakaf, terutama tadi pertanyaan mengenai wakaf yang kekinian, benchmarknya sebagai contoh, sebagai apa namanya, bisa dipakai sebagai yang tadi, misalnya yang di Singapura tadi kan. Oh ya, oke. Kalau lebih jelas, lebih detail nanti mungkin maksud saya satu sesi lagi untuk terkait dengan wakaf nanti dijadwalkan 2 minggu lagi, bisa nggak Pak Imam? Boleh, insya Allah, karena masih banyak sekali memang. Tadi wakaf inian kita belum bicara tentang instrumen wakaf, premi asuransi wakaf, gitu ya. Ya, termasuk program-program dari BWI untuk apa namanya yang tanah-tanah yang banyak tadi, banyak sekali tanah tapi belum diberdayakan. Insya Allah. Karena minggu depan sudah terjadwal oleh Pak Ustadz Arifin Nugroho, jadi mungkin 2 minggu lagi Pak Imam ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah materi hari ini membuka wawasan kita. Insya Allah kita akan perdalam lagi mengenai wakaf ini supaya mindset kita berubah. Dan ini bagian daripada literasi wakaf. Karena literasi wakaf itu kalau nggak salah sangat rendah ya Pak Imam ya, jauh di bawah zakat. Dan kemudian ini sekaligus memutar mindset kita mengenai wakaf, sehingga kita perlu berdalam lagi, sehingga lebih yakin, karena yang lebih perlu itu yakin kepada siapa kita akan mewakafkan, sehingga memang kuncinya adalah di nazir tadi. Saya kira kita juga banyak dengar istilah-istilah baru, ada muwakif, ada nazir, ada maqfu alai dan lain-lain. Semoga kalau satu kali sesi lagi kita akan berdalam, akan menjadi lebih literate kita di bidang wakaf, dan kita lebih yakin. Alhamdulillah, memang tadi betul yang mengenai sertifikasi itu prosesnya panjang Pak Imam.
Ya. Saya melakukan untuk tanah wakaf sekaligus waktu itu begitu saya beli langsung saya wakafkan. Itu waktu lebih dari setahun, hampir 2 tahun baru selesai. Itu pun istilahnya sudah saya pantau time by time. Itu hampir 2 tahun baru keluar, tapi alhamdulillah keluar, dan ini membuat kami jadi lebih tenang karena jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita hari ini, sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, semoga Pak Imam senantiasa sehat walafiat. Pak Imam ini adalah survival COVID dan luar biasa. Saya kira banyak yang sudah tahu juga. Semoga tetap terjaga kesehatannya, bertahan dan lindungan Allah, sehingga terus berdakwah sebagaimana semboyan beliau bahwa dakwah itu bisa dilakukan melalui media apa saja, termasuk di bidang keuangan yang luar biasa. Dan terima kasih buat semua yang sudah hadir. Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, dan semoga pertemuan kita juga diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, Pak Imam, sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih buat semuanya. Minggu depan kita akan ngaji bersama Ustadz Arifin Nugroho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, Pak Marjana. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Imam. Materi sudah saya upload ya. Silakan di-download. Ya. Materi sudah saya upload, silakan di-download. Dan kalau ada pertanyaan boleh di WA, jadi menjadi bahan pertemuan 2 minggu lagi. Terima kasih. Baik. Materinya luar biasa ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam, Pak Marjana, Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni.